Oke, kemudian saya besarkan ya PPT-nya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, oke teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat datang ya di webinar malam hari ini yang akan membahas tentang email marketing. Gimana cara kita memulai email marketing khususnya bagi teman-teman yang masih pemula dan awam banget ya teman-teman ya. Malam hari ini saya akan menjelaskan panjang lebar tentang email marketing dan di akhir tenang aja teman-teman ya, kita akan praktek gimana cara membuat email marketing ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa pembahasan malam hari ini ya, perkenalan ya, nanti saya jelaskan tentang email marketing, najab dan info belajar. Nah, dan seperti biasa, perkenalan lagi ya, setiap hari perkenalan ya, karena takutnya nanti ada beberapa peserta yang hadir di hari ini saja ya, mungkin kemarin-kemarin belum bisa hadir dan belum kenal Mas Yuga. Jadi 2 menit perkenalan ya, perkenalkan teman-teman, khususnya bagi yang belum kenal saya, nama saya Mas Yuga Putra ya. Saya founder dari Gatar Academy, mentor di Akademi Bisnis Digital, mentor di BOS, Bisnis Online Squad ya, jadi komunitas bisnis online, mentor dan partner di remote bisnis, di Rebi, teman-teman pernah dengar, pengalaman membawakan pelatihan online maupun offline dan menjual ribuan produk fisik maupun produk digital ya, bahkan ada beberapa mentor yang notice saya ya teman-teman ya, yang notice bahwa Mas Yoga sudah menghasilkan sekian juta dari internet ya, nah, itu ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya. Nah oke langsung saja kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini. Apa sih email marketing itu Mas? Nah sebelum saya membahas tentang what is email marketing teman-teman ya. Saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Peserta webinar malam hari ini ada atau belum yang sudah pernah menggunakan email marketing untuk jualan teman-teman? Coba saya ingin tahu ketikan sudah bagi yang sudah pernah ya mencoba email marketing untuk jualan, ketikan belum bagi yang belum pernah sama sekali atau bahkan paham aja enggak. Oke teman-teman, ketikan belum belum oke, Kak Saiful belum, Kak Rina belum, Kak Hamzah juga belum. Jadi belum ada malam hari ini yang sudah pernah pakai email marketing, belum pernah ada satu pun teman-teman. Oke, dari 27 peserta belum ada ya teman-teman ya. Oke, jadi cocok lah ya kita akan bahas dari nol berarti ya teman-teman ya tentang email marketing dan pentingnya. Oke teman-teman, langsung saja email marketing. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu email marketing teman-teman ya, nah, saya ingin sedikit bertanya nih kepada teman-teman. Pernah nggak teman-teman buka email, kemudian teman-teman menemukan email-email seperti ini teman-teman, entah dari sebuah perusahaan, entah dari ya pernah ya Kak Rangga ya, entah dari Grab, entah dari personal ya, atau bahkan email saya juga pernah teman-teman lihat mungkin. Kemudian ya ada beberapa instansi, mungkin ada beberapa vendor-vendor produk dan lain sebagainya. Nah, ini mereka semua menggunakan email marketing, teman-teman. Mereka menggunakan email marketing. Oke, yang mana mereka menggunakan platform email untuk melakukan marketing, jualan, engagement, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan email marketing, teman-teman ya. Jadi proses marketing yang dilakukan di dalam email, teman-teman. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang personal ya, ada yang perusahaan ya. Nah, ada Grab juga ya. Kalau teman-teman amati teman-teman ya, hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu pasti menggunakan email marketing. Tidak ada ya, ini sepengetahuan saya ya teman-teman ya. Saya belum pernah menemui sebuah perusahaan besar itu tidak menggunakan sistem email marketing, tidak ada. Semua pasti menggunakan sistem email marketing teman-teman. Nah, teman-teman lihat aja deh Shopee, Tokopedia, Grab ya, kemudian Lazada, Blibli, ya, Ciputra, apapun tuh teman ya, perusahaan-perusahaan besar ya, asuransi lah atau apalah pasti menggunakan email marketing teman-teman. Hampir tidak ada perusahaan besar yang tidak menggunakan email marketing karena pada dasarnya email marketing ini digunakan untuk membangun hubungan dengan
customer ya teman-teman ya. Dan selain itu juga untuk membangun dan menata atau mengelola database mereka. Dan pastinya teman-teman punyalah email ya, karena setiap orang yang ingin menggunakan gadget, HP, laptop dan lain sebagainya pasti wajib menggunakan email. Jadi bisa dibilang tidak ada gadget yang bisa beroperasi tanpa email, teman-teman. Jadi pastinya setiap orang yang menggunakan digital, menggunakan gadget pasti mempunyai email. Oke, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa email menjadi salah satu media promosi yang sampai saat ini masih digunakan ya, bahkan dari dulu sampai sekarang, dan masih eksis dengan open rate yang bisa dikatakan lumayan tinggi juga, teman-teman ya. Nah, ini seperti halnya email marketing ya, dari Indodax, dari Growin, dari Andri Antropia, dari FBS, dari Will Trade ya, banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini menggunakan email marketing ya mereka. Nah, kemudian apa sih Mas email marketing? Itu email yang dikirimkan kepada pelanggan dan calon pelanggan dengan isi berupa pesan atau konten komersial ya. Misalnya informasi produk, event maupun promo yang saat ini tengah berlangsung ya. Jadi untuk menginformasikan keadaan ataupun sesuatu yang terjadi dalam perusahaan ditunjukkan kepada customer. Nah, itu melalui email marketing, teman-teman ya. Kemudian, nah ini teman-teman ya, beberapa data statistik ya dari LinkedIn ya teman-teman ya, bahwasanya industri-industri ini teman-teman ya memiliki open rate email marketing yang bisa dikatakan lumayan tinggi lah teman-teman ya, bahkan meningkat ya teman-teman ya dari tahun sebelumnya. Ini saya dapat masih tahun 2022 ya, untuk tahun 2023 ini saya belum dapat. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari tahun 2021 hampir semua industri teman-teman ya itu menggunakan email marketing dan terjadi peningkatan di tahun berikutnya. Itu artinya orang semakin paham pentingnya sebuah email, teman-teman. Ya, bahkan semua kegiatan digital ya, mau teman-teman buka rekening, mau teman-teman bikin akun, download aplikasi ya, teman-teman ya, bikin sosmed, semua membutuhkan email. Jadi mereka benar-benar uh, paham betul pentingnya email, teman-teman ya. Mereka simpan alamatnya, passwordnya, dan mereka buka dan lain sebagainya. Oleh karena itu alasan kenapa email marketing open rate-nya meningkat, teman-teman, dari tahun sebelumnya. Ini data dari LinkedIn ya, teman-teman ya. Teman bisa lihat ya, ini ada industri bisnis ya. Nah, ini meningkat dari 20% jadi 27%. Open rate itu orang yang membuka email, teman-teman ya. Jadi sebuah perusahaan mengirim email kepada customernya, yaitu dari total database kurang lebih ada 27% yang membuka emailnya, teman-teman. Nah, ini ya, dining dan food service, education, financial service, health and wellness ya, teman-teman ya, independent artist, writers and performance. Nah, ini ya paling tinggi ya, artis ya. Ya, ini non-profit member organization dan lain sebagainya. Ini intinya di sini kita lihat open rate email itu semakin tinggi, itu artinya awareness orang terhadap email itu semakin tinggi, teman-teman. Dan ternyata teman-teman ya, berdasarkan sumber dari monitor kampanye ya, ini ROI ya, ROI itu kelipatan promosi, teman-teman. Ya, jadi kelipatan dari budget promosi, teman-teman. Contoh nih, teman-teman promosi dengan budget 1 juta. Kemudian teman-teman dapat penjualan atau omset sebesar 3 juta. Berarti ya dari budget promosi teman-teman 1 juta ke 3 juta berarti 3 kali lipat atau 300%, teman-teman ya. Nah, ternyata di email, teman-teman ya, ROI dari kampanye pemasaran email yang efektif adalah 4.400%, teman-teman. Mengembalikan $44 untuk setiap $1 yang dibelanjakan untuk pemasaran. Jadi, teman-teman ya, bisa disimpulkan email marketing mempunyai ROI itu hampir 4.400%. Jadi, setiap budget promosi yang teman-teman gunakan untuk email marketing, katakanlah ya, teman-teman membuang uang 100.000, itu memiliki potensi untuk balik modal di angka 4 jutaan, teman-teman, atau 4.400. Dan ini sudah saya rasakan, teman-teman ya. Saya gunakan email, bahkan saya include dengan WA marketing juga. Karena kenapa, teman-teman? Biaya email marketing itu murah banget ya. Biaya email marketing itu bisa dibilang ya saat ini budget promosi paling murah itu menggunakan email, teman-teman.
Cuma challenging untuk mendapatkan database di awalnya, emang challenging teman-teman ya. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Itu kenapa email marketing itu ROI-nya bisa sampai 4.400 ya. Jadi teman-teman promosi $1 itu ada potensi untuk mendapatkan revenue profit $44 ya. Ini juga tergantung dari produk, harga, dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, itu adalah beberapa fakta ya berdasarkan data tentang email marketing. Itu alasan juga kenapa orang saat ini perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan email marketing untuk platform promosi mereka. Wajib sekali teman-teman ya, mau dia lewat TikTok, Facebook, YouTube, Google, pasti ujungnya mereka juga akan menggunakan email marketing. Nah, pengiriman email marketing tersebut dilakukan oleh pebisnis, perusahaan, atau owner supaya bisa terhubung dengan pelanggan dan calon pelanggan secara lebih personal ya. Karena email itu personal teman-teman ya. Berbeda dengan platform sosial media lainnya, campur aduk teman-teman ya. Kalau email itu seperti halnya kita japri ya teman-teman ya. Nah, itu lewat email. Selain itu, email tersebut juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta meningkatkan konversi penjualan. Dengan email, kita bisa engagement dengan calon pelanggan dan juga bisa menawarkan produk kita baik secara soft selling maupun hard selling, teman-teman ya. Itu adalah kegunaan email marketing. Lalu apa mas kegunaan email marketing yang lainnya? Yang pertama teman-teman meningkatkan brand awareness. Jadi produk teman-teman akan sering dilihat oleh calon customer ya. Kemarin saya bahas soal funnel. Ya, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman yang ikut webinar saya kemarin, saya membahas tentang funnel dan itu ada hubungannya dengan webinar malam hari ini, teman-teman. Teman-teman nonton TV di rumah, nonton iklan Indomie, kemudian teman-teman pergi keluar rumah dapat lagi baliho Indomie. Teman-teman ke perempatan jalan dapat lagi spanduk Indomie. Nah, analoginya hampir sama seperti email marketing, teman-teman. Teman-teman promosi di TikTok, di YouTube, Google. Nah, nanti di email ya, teman-teman ada orang nggak buka sosmed, mereka buka email. Ya, karena kalau ada pengiriman email kan masuk di notif ya, di gadget kita masuk di notif, email baru dari siapa, mereka buka, mereka akan uh, prospek lagi teman-teman, akan terprospek lagi, oh produk ini lagi, seperti itu. Yes, produk yang selalu menghantui ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menghantui customer kita menggunakan email marketing, bahkan lebih personal lagi teman-teman ya. Karena tidak semua orang segampang itu memberikan emailnya kepada sebuah perusahaan, pebisnis, instansi kalau mereka tidak benar-benar percaya. Jadi pastinya ketika mereka menyerahkan email, mereka sudah percaya dengan Anda, teman-teman. Makanya di situ closing rate-nya tinggi, teman-teman. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan karena dengan adanya email marketing terlihat lebih profesional, teman-teman ya. Email bisnis dan lain sebagainya, kemudian mudah digunakan. Ya, kebanyakan dari teman-teman kita tidak menggunakan email marketing katanya ribet. Padahal mudah banget teman-teman ya. Nanti di akhir webinar kita demo bareng-bareng ya, cara memulai email marketing. Ini kita pengantar dulu teman-teman ya. Bisa menyesuaikan segmentasi pasar teman-teman. Nah ini nanti kita akan demo juga squid speech ya teman-teman ya. Cara mensegmentasikan pasar. Kemudian mudah diukur ya, ada open rate-nya berapa, yang ngeklik email berapa. Nah itu bisa diukur semua teman-teman ya. Dan kita tentunya bisa retargeting berkali-kali dan melakukan apa teman-teman? Funnel kemarin upsell, cross sell, downsell dengan email marketing. Nah, jenis-jenis email marketing teman-teman ya, itu ada welcome email, ya, email katalog, newsletter, email undangan atau event, email transaksional ya, email re-engagement, brand story email. Jadi jenis-jenis email marketing itu ada beberapa ya. Ini belum lengkap ya teman-teman ya. Tapi saya sering gunakan ini teman-teman ya, welcome email, yaitu menyapa customer kita. Halo, selamat pagi, selamat siang, sudah join di email kita dan sebagainya. Kemudian email katalog ya teman-teman ya, email yang isinya produk-produk kita, newsletter, tips, trik, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengundang calon customer kita lewat event ya, entah seminar, webinar, atau mungkin diskusi, kopdar dengan mudahnya ya teman-teman ya. Karena itu tadi lebih personal teman-teman.
Kemudian email transaksional, kita juga bisa melakukan transaksi via email, teman-teman. Kita bisa, teman-teman ya. Dan email re-engagement, jadi hubungan dua arah juga bisa. Dan brand story email, jadi teman-teman bisa mengenalkan brand produknya, bercerita tentang benefit produknya melalui email. Nah, itu jauh lebih bagus daripada kita langsung jualan ya, teman-teman ya, soft selling. Kita cerita dulu, setelah cerita kita baru itu tadi jualan, teman-teman ya. Itu jenis-jenis email. Nah, contohnya welcome email ya, teman-teman ya. Ya, ini teman-teman pasti tahu lah ya tentang email saya ya yang sering teman-teman jumpai ya. Ini perkenalan ya, welcome email. Kemudian, nah ini jenis email marketing yang email katalog ya. Jadi ada produk-produknya. Nah ini ya, ada diskon-diskonnya juga ya. Ini jualan sekali di katalog ya. Nah, ini juga bisa kita pasang gambar produk dan lain sebagainya. Kemudian newsletter teman-teman ya. Nah kalau kita ingin berbagi tips dan trik kepada calon customer, nah kita bisa juga, nah ini melakukannya di sini teman-teman ya. Nah di email juga newsletter. Kemudian email undangan, nah seperti ini ya, mau adakan webinar, seminar, kopdar ya, menjalin hubungan lebih dekat, diskusi dan lain sebagainya, itu kan bisa meningkatkan interaksi ya dengan calon customer kita. Kalau teman-teman contohnya jualan produk skincare atau produk herbal, mungkin teman-teman bisa bikin event tentang bagaimana cara merawat kecantikan kulit, merawat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa meningkatkan value dari produk teman-teman ya. Jadi selain mengkonsumsi produk, itu juga ada event-event yang lain. Nah, itu kita bisa follow up customer itu melalui email, teman-teman. Karena email itu collect database. Database tersimpan di email marketing, teman-teman ya. Jadi kita nggak kehilangan data-data calon customer kita. Nanti saya tunjukkan ya, teman-teman. Nah, ini email transaksional ya. Ini Grab ya, teman-teman. Mereka jualan langsung, teman-teman. Ya, pesan sekarang ya ini untuk melakukan transaksi di email marketing. Jadi tidak ngiklan di sosmed, ngiklannya di email, teman-teman ya. Nah, ini email transaksional, kemudian nah, itu tadi ya teman-teman ya, beberapa jenis-jenis email ya yang saya dapatkan ya, sempat saya screenshot tadi siang, saya tambahkan di materi malam hari ini. Kemudian Mas Yoga, gimana cara memulai email marketing, Mas? Gimana teknik closing dengan beriklan di email marketing, Mas Yoga? Oke, nanti ya saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai dari awal nih. Persiapan memulai email marketing ya teman-teman ya. Gimana cara kita membuat email marketing, Mas Yoga, untuk jualan produk kita. Nah, ini teman-teman ada beberapa cara ya teman-teman ya, atau beberapa teknik yang sering saya gunakan untuk jualan sebuah produk, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada Squid Page, kemudian kita juga butuh tools email marketing. Kita butuh yang namanya autoresponder dan jualan. Kita bisa gunakan campaign atau kita juga bisa gunakan autoresponder. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek. Oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu atau belum tentang Squid Page, teman-teman? Coba ketikan yang sudah bagi yang sudah tahu, ketikan yang belum bagi yang belum tahu tentang apa itu Squid Page, teman-teman. Baru dengar, oke. Oke, baru dengar ya. Oke. Jadi teman-teman ya, Squid Page ini ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa orang yang memberikan emailnya kepada kita itu artinya mereka sudah percaya kepada kita. Oleh karena itu, kenapa promosi menggunakan email marketing, ROI-nya atau kelipatan atau hasilnya itu lebih besar, teman-teman. Karena orang lebih trust dan lebih percaya kepada kita. Oke. Nah, challenging-nya, tantangannya adalah gimana cara Anda mendapatkan email dari calon customer Anda, teman-teman. Nah, challenging-nya di situ, teman-teman ya. Gimana cara mendapatkan email. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Squid Page, teman-teman. Dengan menggunakan Squid Page atau gampangnya lead magnet, teman-teman ya. Atau gampangnya lead magnet. Oke, langsung saja saya mau praktekkan ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung praktekkan. Oke, saya tunjukkan dulu tentang lead magnet ya, teman-teman ya. Uh, Lead magnet. Bentar ya, teman-teman. Saya simpan atau tidak ya, teman-teman. Saya cek dulu ya.
Oh, sorry, halaman tidak ditemukan. Oke, langsung saja ya. Kita langsung praktek ya, teman-teman ya. Nanti sekalian contohnya di praktek ini ya. Saya lupa linknya apa untuk lead magnetnya Gatara Academy ya, teman-teman. Oke. Biasanya teman-teman kita bisa gunakan ya, kalau kita pakai cara gratisan kita bisa gunakan site Google, teman-teman ya. Nah, ini adalah layanan untuk membuat website dari Google gratis ya. Nah, kita ketik situs kosong. Nah, kita buat, teman-teman. Oke, saya mau tanya dulu nih. Dari beberapa bisnis atau usaha yang teman-teman jalankan, boleh teman-teman sebutkan produk apa yang teman-teman jual saat ini? Produk yang mungkin membutuhkan lebih edukasi, teman-teman ya, untuk menjualnya. Boleh, teman-teman? Boleh ketikan di kolom chat produk apa yang teman-teman jual saat ini? Herbal, produk digital. Oke, herbal ya. Oke, contoh herbal ya, teman-teman ya. Katakanlah kita jualan madu ya, teman-teman. Katakanlah kita jualan madu untuk atau mungkin oke, studi kasus saya aja ya, teman-teman ya. Saya pernah jualan herbal ya, itu sampo ya, teman-teman ya, sampo anti kutu. Nah, di sini teman-teman ya, kita membuat terlebih dahulu sebuah artikel kecil-kecilan, teman-teman. Gunanya untuk menarik perhatian audiens. Contoh ya, teman-teman ya. 7 cara menghilangkan kutu rambut pada anak. Oke. Nah, oke, teman-teman ya, ini sebagai contoh. Oke. Kemudian kita jenis header. Oke, hanya judul. Oke. Nah, ini saya buat simpel ya, hanya untuk contoh ya, teman-teman ya. 7 cara menghilangkan kutu rambut untuk anak, teman-teman ya. Kemudian, oke. Kemudian teman-teman kita buat artikel kita eh, buat artikel kecil-kecilan lah, teman-teman ya. Kita buat artikel kecil-kecilan. Nah, kita ketik aja di Google, teman-teman ya. 7 cara menghilangkan kutu rambut pada anak, teman-teman ya. Nah, pada anak. Ini saya dulu jualan seperti ini ya, teman-teman ya. Saya dulu jualan seperti ini. Nah, ini. Jadi sebelum saya jualan, saya bikin artikel dulu untuk menarik attention atau awareness dari audiens, teman-teman ya. Oke. Ini cara bikin squid page ya, teman-teman. Oke. Cara oke, langsung aja ya, teman-teman ya. Kita copy, kopas ya. Atau mungkin ada yang lebih enak dibaca. Sebentar, saya cari ya, teman-teman. Oke, ini mungkin. Oke, kita langsung praktek ya, teman-teman. Nah, oke, ini lumayan lah ada. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Ini kita pilih teks. Ini gampang ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa search Google Site ya. Ini gratis. Berdarah. Oke, kemudian berikut cara. Oke, kita langsung ambil sampai nomor 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini untuk contoh aja ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman buat untuk produk teman-teman ya, artikelnya harus difilter dulu ya, harus benar-benar yang akurat dan membantu. Nah, ini oke. Nah, ini teman-teman, kita bisa ya, teman-teman ya, memancing audiens dengan artikel yang berhubungan dengan produk kita. Ini nanti ujungnya kita akan jualan produk penghilang kutu rambut pada anak, teman-teman ya. Nah, ini ada sedikit artikel. Nah, kemudian ini ada 7 ya, teman-teman ya. Kemudian untuk mereka yang mau mengakses tips nomor 4, 5, 6 dan selanjutnya. Nah, untuk tips nomor 4 dan 3
Selengkapnya pelajari di sini. Nah, pelajari di sini. Plus konsultasi kepada tim kami. Nah, tim kami. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tips nomor 4 dan 3 selengkapnya pelajari baca di sini gitu ya, teman-teman ya. Baca di sini. Plus konsultasi kepada tim kami. Nah, di sini teman-teman, kesempatan teman-teman untuk mengambil email mereka, teman-teman. Kesempatan teman-teman untuk mengambil email mereka, oke? Nah, di sini teman-teman. Nah, oke, setelah itu ya, kita sudah bikin Scooch Page ya. Nah, ini Scooch Page. Jadi Scooch Page adalah halaman yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan itu nanti audiens kita suruh untuk memasukkan email untuk step berikutnya. Funnelnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, langkah kedua, teman-teman membutuhkan yang namanya tools email marketing ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Di sini Mas Yoga menggunakan tools email marketing namanya Marketing ya. Nanti kita spill lebih lanjut ya teman-teman ya. Tapi kita praktek dulu aja. Kita praktek dulu aja. Nah, di sini kita bikin list dulu ya teman-teman ya. List itu apa Mas? List itu adalah tempat orang-orang database-nya tersimpan teman-teman. Oke, kita add new list. Nah, ini teman-teman yang sedikit bingung amati dulu aja. Apa renungkan dulu ya, renungkan dulu. Masalah teknis itu gampang. Yang penting pemahaman teman-teman. Nah, nama list adalah orang yang baca artikel ya, artikel lebih lanjut. Nah, jadi orang yang ingin membaca artikel tentang anti kutu tadi, kita ambil datanya teman-teman ya. List orang yang baca artikel lebih lanjut. Oke. Oke, nama grup. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita simpel dulu. Kemudian setelah kita bikin list, kita bikin form teman-teman ya. Nah, form and template, web form. Nah, kita bikin form. Nah, form ini ya, create new form. Form ini gunanya untuk tabelnya. Tabel nama dan email teman-teman. Oke, double opt-in. Nah, ini ada penjelasannya lebih lanjut nanti ya. Ini saya skip dulu ya. Saya skip dulu biar teman-teman tidak terlalu bingung. Nah, nanti ketika orang memasukkan nama dan email, kita akan simpan di sini, teman-teman. Ya. Nama dan email. Oke, kemudian kita next. Oh, form name ya. Form ya. Form orang yang baca artikel. Oke. Form orang yang baca artikel. Kita next. Oke, kemudian kita next ya, teman-teman. Thank you page. Your subscriber incomplete. Nah, harusnya teman-teman memasukkan artikel selanjutnya di sini, teman-teman. Ya, teman-teman menuliskan artikel selanjutnya di sini. Oke, contoh ya. Mana tadi? Oke. Ini ya, teman-teman ya. Di sini, teman-teman masukkan di sini. Oke. Nah, ini saya cepat-cepat aja ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu. Nah, katakanlah sampai 8. Oke. Oh, sorry, mana tadi? Oh, ini. Artikelnya di sini teman-teman ya, 4, 5, 6. Nah, ini teman-teman bisa edit fontnya dan sebagainya, tapi ini saya biarkan di sini dulu. Nah, jangan lupa teman-teman ya, teman-teman kasih nomor admin ya. Nah, dan silahkan konsultasi dengan tim kami, dengan kami gitu ya, dengan kami terkait masalah kutu rambut Anda. Nah, dan kasih nomor WA teman-teman ya. Contoh 1. Nah, kasih nomor WA. Nah, di sini adalah attention supaya mereka menghubungi Anda. Jadi ada funnelnya teman-teman ya, otomatis ya, nanti saya jelaskan ya. Oke, bentar ya, bisa next. Oke, saya submit. Oke, kemudian saya ambil HTML. Ini simpel sekali teman-teman ya, ini mudah banget. Ya, saya copy. Nah, saya masukkan ke sini teman-teman. Nah, teman-teman pilih sematkan ini ya. Kita kembali ke artikel kita tadi. Teman-teman masuk ke sematkan. Nah, kita copy sematkan kode, kita copy HTML-nya, kita klik berikutnya. Ini gampang banget, sudah jadi email marketing teman-teman ya. Nah, email dan first name sisipkan.
Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, sip. Masukkan nama dan email untuk membaca lebih lanjut. Membaca artikel lebih lanjut. Oke. Kemudian kita geser ke atas ini. Oke. Kita rata tengah. Oke. Inilah teman-teman yang disebut dengan squid page, teman-teman ya. Ini adalah yang disebut dengan squid page. Yang mana squid page ini adalah membuat orang perhatiannya tertuju kepada masalah mereka. Oke, pertanyaan teman-teman ya. Ya, pertanyaan. Oke, saya publikasikan dulu. Oke, 7 cara menghilangkan kutu rambut. Oke, menghilangkan kutu gitu aja ya. Oke, kemudian kita publikasi. Oke, kita ambilnya teman-teman ya, salin link. Sip, kita buka ya teman-teman. Kita buka di sini. Ini kita sudah jadi satu artikel teman-teman ya. 7 cara menghilangkan kutu rambut pada anak ya. Anak rentan ini ya, mereka baca. Oke. Nah, kemudian nama, email. Nah, oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih kepada teman-teman setelah melihat artikel ini. Oke, yang pertama, ini teman-teman tinggal jawab ya atau tidak ya teman-teman. Ya, orang yang mengunjungi artikel ini ya tentunya orang yang mengunjungi artikel ini kira-kira mereka adalah orang yang memiliki masalah tentang kutu rambut atau tidak teman-teman. Nah, teman-teman bisa jawab 3 pertanyaan ya, tidak, bisa jadi. Nah, oke, yuk yang lain yuk. Oke, ya, 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 oke. Ya, tidak, bisa jadi. Oke. Oke, oke, ada yang menjawab Kak Rangga ya, Kak Saiful ya, Kak Is ya. Oke, sip. Oke. Mereka yang memasuki halaman website ini, mereka adalah mempunyai bisa dibilang ya teman-teman ya, bisa dibilang dan bisa jadi mereka mempunyai masalah tentang kutu rambut pada anak mereka. Nah, itu tension yang pertama. Kemudian mereka baca artikel, oh ya 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 seperti ini. Kemudian mereka ingin lebih lanjut tahu teman-teman cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian mereka memasukkan nama dan oke, pertanyaan kedua teman-teman. Kira-kira mereka yang memasukkan nama dan emailnya untuk mau tahu tips selanjutnya, kira-kira mereka orang yang benar-benar butuh banget solusi ini enggak teman-teman? Solusi tentang kutu rambut. Oke, ya ya karena ya betul ya. Yang lain? Yes. Yes, bisa jadi oke. Yes, teman-teman ya. Jadi, ini sudah masuk ke funnel selanjutnya, teman-teman. Ibarat orang itu udah butuh banget, teman-teman ya. Udah butuh banget solusinya. Karena yes, pasti butuh. Karena mereka nggak akan segampang itu memberikan nama dan emailnya kepada orang lain ya, teman-teman ya. Kalau mereka nggak benar-benar butuh. Mereka butuh banget sampai mereka menyetorkan kontak pribadi mereka untuk mendapatkan tips dan triknya teman-teman ya. Ini semua juga tergantung dari gimana penyajian artikel teman-teman ya. Artikel teman-teman bisa bikin orang itu merasa wah, gue butuh banget solusi ini ya, teman-teman ya. Oke, kemudian mereka memasukkan nama dan emailnya teman-teman ya. Contoh di sini. Oke. Oke, kemudian first name-nya kita klik daftar sekarang. Nah, kemudian mereka mendapatkan artikel secara utuhnya teman-teman ya. 4567 ya sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini dan di akhir mereka mendapatkan kontak kita untuk menghubungi sewaktu-waktu. Nah, di sini teman-teman ketika dia masuk ke halaman ini, di sini teman-teman ya, kita sudah dapat datanya teman-teman. Oke. Kita sudah dapat datanya. Oh, sorry. Nah, kita sudah dapat datanya. Oke. Oh, belum tercapture ya. Oke, bentar. Teman-teman mungkin langsung praktek aja ya, teman-teman ya. Saya kirim linknya buat teman-teman.
ini harusnya tercapture di sini teman-teman ya. Oke, saya refresh. Oh, belum ya. Ini ada beberapa kesalahan ini tadi. Oke, nah ini harusnya tercapture di sini ya teman-teman ya. Nah, mungkin coba nanti saya cek dulu ya. Ke webinar. Oke, kemudian klik. Nah, ini harusnya bukan tab baru. Oke, kita coba dulu ya. Codingnya tadi sudah betul atau belum. Oke, form, web form. Form orang yang baca artikel. Oke, kita masuk ke sini. Dan kirim. Oke, masuk ke sini. Kita cek. Oke, mungkin langsung teman-teman aja ya. Kita percobaan ya teman-teman. Saya kirim di kolom chat untuk teman-teman isi artikelnya teman-teman. Boleh teman-teman untuk isi artikelnya. Oke, saya cek dulu. Saya kirim di kolom chat ya teman-teman ya. Coba yang sudah ngisi silahkan teman-teman ketikkan sudah teman-teman. Oke, form orang baca artikel. Saya cek dulu ya. Sudah sesuai list. Oh ya Allah ya Allah. Sorry teman-teman ya, ada kesalahan ini teman-teman ya. Sorry, jangan dulu teman-teman. Wah, pantas nggak capture ya. Bentar, saya delete dulu ya. Wah, ini salah checklist saya teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, list orang yang baca artikel ya. Tadi keliru di meningkatkan omset ini ya. Oke, first name. Oke, kita next. Nah, pantas ya, nggak ke capture ya teman-teman ya. Pantas banget. Next. Oke, kita next. Sip. Submit. Oke. Nah ya, nanti praktek bareng-bareng teman-teman ya. Nanti praktek bareng-bareng biar teman-teman tahu prosesnya ya. Oke, ini harusnya udah bisa harusnya teman-teman ya. Oke, saya close. Nah, ini kemudian daftar sekarang. Sip. Oke, kita cek ya. Sudah tercapture atau belum di bagian list. Oke, kita login lagi. List masuk atau enggak? Nah, ini teman-teman masuk ya. List orang baca artikel lebih lanjut. Ada satu orang. Oke, teman-teman langsung praktek ya. Biar teman-teman ngerasain funnelnya seperti apa, teman-teman ya. Oke. Saya kirim di kolom chat teman-teman. Boleh waktunya sebentar aja buat masuk ke web artikel ini. Kemudian teman-teman bareng-bareng ngisi nama sama email teman-teman. Ya, kita percobaan biar teman-teman merasakan fungsi email marketing itu seperti ini. Boleh teman-teman, boleh? Yang sudah ketikan sudah teman-teman. Saya tunggu. Nggak lama kok ya. Oke, saya cek ya. Masuk atau enggak. Oke, 3 orang masuk teman-teman. Ada 3 orang yang baru ngisi. Apa? 2 orang ya. Tambahan 2 orang. Tadi saya satu. Oke, saya close lagi. Oh, 6 orang. Oke, mantap ya teman-teman ya. Benar-benar mau belajar ya. Oke, nah oke. Ini teman-teman ada 7 orang ya. Ada 7 orang kita masukkan ya. Kita cek ya. Siapa aja yang masukkan nama email dan WA teman-teman. Kita cek teman-teman ya. Masukkan nama email dan WA kita cek. Nah, nanti kita bisa tahu teman-teman ya. Siapa aja yang memasukkan. Nah, oke, saya refresh. Oke, kita tunggu ya, masih proses. Ya, di sini hujan terus ya, teman-teman ya. Jadi koneksinya lumayan, aduh, sedikit agak lama ya, teman-teman. Hujan deras ini di luar, teman-teman. Oke, ada 7 orang ini yang memasukkan nama email dan WA-nya. Nah, kita proses sebentar ya. Kita mau tahu nih siapa aja 7 orang itu, teman-teman ya. Nah, nanti data teman-teman akan langsung ke capture di sini, teman-teman ya, langsung. Jadi teman-teman nggak perlu masukin atau input satu-satu. Semua sudah otomatis by system ya, teman-teman.
Oke, lumayan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada Kak Saiful, Kak Rina, Kak Iis, Kak Rita yang memasukkan nama email WA-nya. Ya, teman-teman ya, yang memasukkan nama email WA-nya untuk mendapatkan atau melanjutkan artikel dari sini ya, teman-teman ya. Melaju ke sini. Nah, datanya sudah kita dapatkan, teman-teman ya. Oke, saya mau lihat update-nya ya, berapa orang yang sudah uh, wow, 11 orang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman sampai sini paham ya teman-teman ya. Cara mendapatkan database-nya bisa dipahami teman-teman dengan kita memberikan sebuah atensi artikel teman-teman. Paham ya? Paham ya? Oke, paham, paham, paham. Oke, sip ya. Ini ilmu daging nih teman-teman ya. Sekalian bikin nih kita ya langsung praktek. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa teman-teman? Setting autoresponder teman-teman. Nah, autoresponder itu apa Mas Yoga? Autoresponder itu teman-teman ya, itu adalah email berseris. Hari satu, hari dua ya. Ini tadi kita tidak setting ya teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan contohnya saja. Nah, contoh ini. Ada perkenalannya teman-teman ya. Halo. Nah, ini kalau Mas Yoga jualan course digital marketing ya, Mas Yoga pakai email series. Ada hari satu, dua, tiga. Nah, ini otomatis teman-teman ya. Jadi teman-teman settingnya cukup pertama di awal. Setelah itu teman-teman nggak perlu setting-setting lagi ya. Ini ya sampai hari ke-34. Bahkan beberapa punya saya itu 1 tahun teman-teman ya. Jadi selama 1 tahun Mas juga tidak perlu nge-WA dia satu orang, nggak perlu, tapi sudah sistem akan nge-WA terus teman-teman selama setahun. Ya tapi nggak setahun full ya, ada jaraknya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Ya, itu ada jaraknya. Kita bisa setting di sini teman-teman ya. Contoh nih ya. Nah contoh setelah orang itu masuk ya, setelah orang itu menonton artikel ini, nah kita bisa sapa teman-teman di katakanlah di 3 hari ke depan ya. Jadi kita langsung setting aja hari 3 ya, hari 3. Kemudian menyapa pelanggan. Nah, menyapa pelanggan. Nah, kita bisa set teman-teman. Ya, kita masukkan ke list orang yang membaca artikel lebih lanjut ya. Kemudian kita next. Nah, kita bisa set di sini. Nah, sesudah hari ketiga day. Nah, next email subject teman-teman ya. Halo, nah kita bisa sapa sesuai dengan namanya teman-teman. Nah, halo Kak, apa benar Kakak punya keluhan rambut pada anak Kakak? Nah, atau Bun ya, atau halo Bun. Nah, biasanya targeting kita ya di Facebook Ads langsung ke bunda-bunda teman-teman ya. Jadi otomatis yang memasukkan nama dan email itu adalah perempuan bunda yang udah punya anak karena headline kita 7 cara menghilangkan kutu rambut ya pada anak. Otomatis yang memasukkan nama email itu udah punya anak dan target kita di Facebook biasanya langsung ke perempuan teman-teman ya, langsung ke perempuan ibu-ibu. Nah itu cara segmentasi market kalau kita gunakan email marketing teman-teman. Jadi kita punya database yang memang orang-orangnya itu berdasarkan market kita, ibu-ibu punya anak dan lain sebagainya. Enaknya seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa sapa teman-teman ya. Halo, dan lain sebagainya ya intinya ya. Halo, apa benar ya? Apa benar sudah kakak punya keluhan pada anak kakak ya, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa setting teman-teman ya, kita submit. Nah, otomatis nanti ketika hari ketiga setelah dia memasukkan nama dan email kemudian masuk ke sini, otomatis hari ketiga dia akan dapat pesan itu otomatis tanpa kita harus WA dia teman-teman ya. Tanpa kita manual itu sudah otomatis terjadi teman-teman. Terus teman-teman ya, ini kita bisa setting ya hari satu, 2, 3 dan seterusnya. Jadi intens teman-teman ya. Percakapan dan sapaan kita itu intens, tidak terputus. Ini enaknya kalau kita gunakan email marketing teman-teman. Kalau kita manual, bisa jadi di minggu pertama, minggu kedua kita masih semangat-semangatnya nih buat menyapa. Tapi saya yakin kalau manual setelah database banyak, 1 bulan 2 bulan pasti teman-teman melempem. Ya melempem bisa jadi karena database-nya banyak, teman-teman capek dan lain sebagainya ya, banyak faktor dah teman-teman ya.
kalau teman-teman ini apa tidak otomatis ya. Kemudian jualan Mas. Gimana Mas cara jualannya Mas Yoga? Cara jualannya gampang teman-teman ya. Kita gunakan fitur yang namanya campaign. Nah, campaign teman-teman ya. Oke. Nah, di fitur campaign ini kita bisa langsung blast promosi teman-teman ya. Kita langsung bisa hard selling ke database yang kita dapatkan, baik yang baru maupun yang lama secara keseluruhan teman-teman. Kita tinggal add new campaign. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, campaign ya katakanlah jualan sampo ya teman-teman ya, jualan sampo. Subjek. Nah, atasi keluhan ya. Keluhan atasi keluhan kutu rambut pada anak hanya dalam 2 hari. Nah, ini sebenarnya bukan over promise teman-teman ya. Jadi memang sampo yang saya jual itu cuma dalam hitungan 2-3 hari penggunaan itu benar-benar bisa menghilangkan kutu teman-teman. Dan itu udah banyak sekali testimoninya. Enaknya kalau kita promosi di email, kita bisa bilang apa adanya. 2 hari, 3 hari, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita langsung jualan atau promosi di Facebook, nah ini kita pasti kena banned teman-teman ya. Karena kita over promise. Kita menawarkan sesuatu yang bisa dikatakan tidak masuk akal teman-teman ya. Masa 2 hari langsung sembuh ya. Tapi kalau di email marketing bebas, teman-teman mau ucapkan apapun bebas teman-teman ya, asalkan sesuai fakta aja. Nah, itu tergantung pribadi teman-teman. Nah, itu enaknya di email seperti itu teman-teman ya. Mau teman-teman katakan 10 menit 20 menit bebas kalau di email, itu tidak jadi masalah ya. Tapi tetap ya teman-teman harus sesuai dengan testimoni-testimoni. Tapi kalau di Facebook, wah pasti ini udah kena banned teman-teman ya. Apalagi ada 2 hari ya, 3 hari, 7 hari, wah itu langsung Facebook disikat teman-teman ya. Nah, baru teman-teman di sini teman-teman jualan ya, jualan ya langsung aja jualan ya, dapatkan promo ya, dapatkan promo ya, sampo anti kutu ya, saya nggak sebut brandnya ya, anti kutu untuk untuk mengatasi bla 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 dan lain sebagainya. Kita juga bisa set gambarnya di sini teman-teman ya, kita bisa insert gambar ya, gambar produk sampo anti kutu kita bisa kasih penjelasan tentang BPOM, ini itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, dapatkan untuk mengatasi ya. Ini saya kirim ke teman-teman contoh promosi sampo. Ini contoh aja ya. Ini kemudian saya ini lewat WA juga bisa. Kita submit. Oke, kemudian kita schedule campaign. Nah, kita bikin jadwal pengiriman mau dikirim kapan, teman-teman ya. Jualan. Oke. Ke siapa? Ke list orang yang baca artikel lebih lanjut. Nah, otomatis orang yang membaca artikel lebih lanjut, mereka orang yang butuh sampo kita, teman-teman ya. Kita next. Jualan sampo. Next. Next. Nah, kita mau kirim kapan? Tanggal, jam, kita bisa setting atau kita kirim sekarang. Ini saya kirim sekarang ya, teman-teman. Oke, 11 orang yang memasukkan nama email WA di demo kita malam hari ini tadi, coba teman-teman ketikkan, teman-teman cek email, kemudian ketikkan sudah bagi yang sudah menerima pesan yang saya kirimkan baru saja tadi, teman-teman. Ini ya, masih loading ya, 1 menit. Kita tunggu, teman-teman. Boleh sambil cek email, teman-teman ya. Cek inbox email. Ada atau tidak yang sudah dapat pengiriman email Mas Yoga, teman-teman. Yang jualan sampo ini tadi, yang baru kita buat. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya, 18 detik. Oke. Ada yang sudah dapat teman? Belum ada. Oke, ditunggu ya. Masih 6 detik. Oke, sambil ditunggu ya teman-teman ya. Mas Yoga bisa link landing page kita pasang pixel di sini. Oh, nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau ini nggak bisa dipasang pixel ya teman-teman ya. Nggak bisa. Ini hanya sekedar artikel saja ya teman-teman.
hanya sekedar artikel saja ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu emailnya terkirim ya teman-teman ya, kita lanjut dulu. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami bagaimana proses penjualan dengan menggunakan email marketing teman-teman. Ini juga bisa kita gunakan untuk upsell. Contoh nih teman-teman udah jualan, teman-teman jualan produk A, kemudian sudah beli, kemudian di lain hari teman-teman email lagi jualan produk yang jauh lebih banyak atau lebih besar, upsell yang seperti saya jelaskan malam kemarin teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman terkait email marketing? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, paham. Oke, yang lain teman-teman boleh direspon teman-teman. Ya ada 34 orang ya. Oke, sedikit lumayan ya teman-teman ya. Lumayan paham ya, paham ya. Oke, nah ini nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari lagi webinarnya malam hari ini supaya teman-teman jauh lebih paham dan teman-teman bisa sedikit mengimplementasikan. Jadi enaknya kalau teman-teman pakai email marketing, teman-teman nggak jualan dulu teman-teman ya. Teman-teman dapetin database dulu. Teman-teman bikin artikel, teman-teman share artikel teman-teman ke grup-grup ya teman-teman ya, ke banyak grup ya, ke banyak grup ya. Kalau teman-teman enak itu kalau skincare teman-teman. Kalau teman-teman jualan skincare enak ya, karena banyak yang membutuhkan skincare. Teman-teman bikin artikel bagaimana cara memutihkan kulit atau menghilangkan jerawat dan lain sebagainya. Teman bikin artikel, kemudian kasih formnya teman-teman. Nah itu gampang banget buat dapetin data karena hampir semua orang pengen kulitnya putih, pengen nggak jerawatan teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Makanya dia masukin nama email, teman bisa dapat database yang banyak. Baru di situ teman-teman jualan. Dan jualannya pun tidak sekali, teman-teman ya. Teman-teman jualan tidak sekali. Teman-teman bisa jualan berkali-kali ke orang yang sama, teman-teman ya. Teman-teman bisa jualan ke si A. Katakanlah nih, saya masuk ke list teman-teman cara menghilangkan jerawat. Bulan ini teman-teman promosi ke saya, belum beli saya. Teman-teman bisa promosi lagi, oh sorry, teman-teman bisa promosi lagi minggu depan, teman-teman bisa promosi lagi minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan seterusnya. Selama orang itu sudah memasukkan database-nya ke teman-teman. Dan itu meningkatkan konversi pembelian, karena orang itu terus teman-teman promosiin. Karena banyak pakar marketing yang mengatakan bahwa orang itu nggak akan beli produk teman-teman kalau orang itu belum melihat 7 sampai 8 kali. Bahkan ada yang bilang 12 kali baru action untuk membeli produk teman-teman. Nah, salah satunya pakai email marketing. Dan teman-teman cocok sekali untuk organik ya teman-teman ya ini. Nggak ngiklan pun teman-teman, saya rasa wajib menggunakan email marketing. Karena teman-teman udah capek-capek dapat orang ya, teman-teman capek-capek dapat pelanggan, organik lagi, teman-teman chat satu persatu. Kemudian setelah itu teman-teman lepas gitu aja. Wah, lepas gitu aja kemudian orang itu meninggalkan teman-teman. Kalau pakai email marketing, selamanya orang itu menjadi follower Anda, teman-teman ya, menjadi pengikut Anda yang bisa Anda WA, Anda email kapanpun dan dimanapun. Nah, itu kelebihan email marketing ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman wajib pakai email marketing. Kalau memang ingin promosinya, baik organik maupun berbayar, itu maksimal. Nah, sudah masuk ya, Kak Saiful ya, email ya. Uh, ini sepertinya mail apa email marketing yang masuk tanpa kita sadari ya Mas. Ya, ini masuk secara otomatis. Makanya ada namanya autoresponder. Bisa ngirim beberapa minggu sekali, beberapa hari sekali. Supaya orang itu tetap mendapatkan email kita. Meskipun dia tidak buka, ada waktu di mana dia pasti buka, teman-teman ya. Seperti itu. Pakai marketing berbayar, Mas. Nah, ini ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat email marketing atau bisa menjalankan tools marketingnya ini, teman-teman. Teman-teman mau tools email marketingnya, teman-teman? Nah, ini jujur saja, teman-teman ya, saya bukan penyedia toolsnya, teman-teman ya. Saya juga pengguna, teman-teman ya. Saya juga pengguna dari marketing ya. Saya penggunanya dan di sini, teman-teman ya, teman-teman bisa dapatkan tools email marketingnya teman-teman ya. Jadi memang ini berbayar ya, nggak gratis ya, tapi itu murah banget teman-teman ya,
Murah banget teman-teman. Nah ini teman ya, sambil kita tanya jawab, saya mau, nah ini mulai email marketing, teman-teman bisa dapatkan email marketingnya di sini teman-teman. Sudah masuk emailnya, atasi keluhanku tuh. Nah mantap ya, masuk ya. Nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa dapatkan email marketingnya di sini. Nah ini sedikit saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah ini sedikit saya jelaskan. Oh, sorry. Oke, sebentar teman ya, ada sedikit kesalahan. Oke, bentar ya. Ada sedikit kesalahan linknya teman-teman ya. Bentar saya cek. Sudah betul apa belum linknya ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, sudah bisa teman-teman linknya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah jadi, nah ini sedikit saya jelaskan tentang marketing ya teman-teman ya. Yang saat ini saya gunakan sudah hampir 2 tahun ini teman-teman ya. Dan ini menjadi ujung tombak promosi juga bagi perusahaan kita teman-teman ya, Gatara Academy. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Sesimpel tadi ya cara bikin email marketing menggunakan marketing. Makanya saya sarankan kalau teman-teman mau proses email marketing, gunakan marketing teman-teman. Nah ada beberapa ini ya teman-teman ya, beberapa. Nah ini teman-teman nanti akan dapat 10.000 email teman-teman ya, email saldo. Jadi ini mainnya saldo. Jadi di sini mainnya saldo ya teman-teman ya. Nah mainnya saldo. Nanti teman-teman bisa mendapatkan, nah ini saldo ya. Nah ini ada 1 juta saldo saya ya. Oke, saya logout dulu ya. Saya tunjukkan saldo saya yang enggak terlalu besar ya. Nah ini saldo saya yang tidak. Nah ini ada 10.000 ya teman-teman ya. 10.000 saldo teman-teman ya. Itu artinya kita bisa mengirimkan email ke 10.000 email teman-teman. Wah itu banyak banget. Apalagi kalau teman-teman masih pemula, 10.000 itu habisnya bisa lama banget lah teman-teman ya. Dan enaknya di marketing itu tidak ada masa non aktif teman-teman ya. Tidak ada masa non aktif. Jadi teman-teman bisa gunakan email marketing kapanpun selama masih ada saldo. Mas, katakanlah saya habis beli marketing dapat 10.000 kredit, Mas. Kemudian saya baru gunakan 2 tahun setelahnya. Tetap bisa, teman-teman ya. Tidak ada masa non-aktif. Jadi bukan bulanan. Kalau bulanan teman-teman pakai nggak pakai hangus. Ini tidak ada hangus-hangusan, teman-teman ya. Jadi selama ada saldo, teman-teman bisa gunakan kapanpun, ya mau setahun 2 tahun lagi tetap bisa. Jadi ini investasi yang saya bilang worth it sekali teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa cek. Dan enaknya di email marketing ini sudah mendukung layanan supaya email yang kita kirimkan itu tidak masuk ke spam ya teman-teman ya. Ada beberapa fitur-fitur canggih lainnya teman-teman ya. Ya tidak ada masa kadaluarsanya Mbak Iis, nggak ada masa kadaluarsanya. Jadi bisa selama ada saldo itu bisa digunakan. Katakanlah teman-teman beli hari ini dapat 10.000 saldo ya teman-teman ya. Ya udah nanti teman-teman mau gunakan setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada masa kadaluarsanya. Tetap teman-teman bisa gunakan karena ada saldonya. Ya jadi tidak bulanan. Kalau bulanan hangus ya teman-teman, beli 1 bulan, setelah itu teman-teman bulan ke depan selama sebulan nggak dipakai hangus. Kalau marketing nggak, enaknya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berapa Mas harganya Mas? Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Teman-teman bisa mulai di harga 200.000. Itu teman dapat 100.000 email kredit. Email kredit ini maksudnya saldo 100.000 pengiriman email. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang kok email marketing itu bisa ROI-nya tinggi? Karena setiap pengiriman email kita cuma di-charge Rp2 teman-teman. Kita di-charge Rp2, tapi ketika ada pembelian profit kita berapa teman-teman? Bisa 100.000, 200.000, bahkan kalau produk digital bisa sampai 500.000 teman-teman ya. Dan kita hanya mengeluarkan budget Rp2 setiap pengiriman email. Bahkan teman-teman kalau ambil yang 500.000 berarti
1,67, 800.000 1,60 ya teman-teman. Kalau memang mau memulai teman-teman, saya sarankan pakai yang ini dulu aja nggak apa-apa, yang 200.000 teman-teman ya. Dan spesial di sini teman-teman, saya akan kasih teman-teman gratis e-course email marketing dari saya bagi teman-teman yang mengambil marketing dari link yang saya kirimkan di kolom chat teman-teman ya. Jadi linknya khusus, pastikan ya teman-teman mengambil email marketing ya, membeli marketing ini tadi ya dari link yang saya kirimkan kepada teman-teman di kolom chat ya. Nanti otomatis teman-teman akan dapat gratis course email marketing dari saya. Panduan cara membuat seperti malam hari ini, tapi lebih lengkap lagi ya teman-teman ya. Itu akan saya kirimkan gratis buat teman-teman. Bukannya RP1 per email, Mas. RP1 per email. Dua, Mas ya kan harganya 200.000. Dapat 100.000 kredit. Berarti kalau pengiriman per emailnya, kalau 100.000 dihabiskan dari budget 200.000, berarti kan dua email ya teman-teman ya. Dua apa saldo kita terkirim uh, ya satu per email mas, satu per email. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan harganya ini mas, ya nanti tetap ya teman-teman ya. Ini berkurangnya satu email satu pengiriman, satu email satu kirim email saldo kita berkurang Rp1 teman-teman ya. Nah ini untuk perbandingan harganya aja mas maksudnya ya, untuk perbandingan dari harganya. Kalau 200.000 berarti kan kalau dapat 100.000 email kita kirim ke 100.000 berarti kan nah, itu setara dengan Rp2 bayar kita rupiahnya ya. Kalau saldonya ini satu email itu berkurang satu kredit email berkurang. Jadi teman-teman dengan budget 200.000 teman-teman bisa kirim ke 10.000 email. Wah itu kan enak banget ya teman-teman. Nanti saya ajari juga cara mengintegrasikannya dengan WA marketing. Jadi bukan hanya email, tapi ditambah WA lagi. Biar tambah powerful. Gimana mas caranya? Nanti saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Di e-course saya, ini gratis saya kasih buat teman-teman yang ambil marketing malam ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman. Untuk marketing saya taruh linknya di kolom chat. Cara ordernya gimana mas? Nah contoh teman-teman beli ini ya, beli yang paket small, nah, klik beli. Nah, teman-teman pastikan dulu nih, direkomendasikan oleh Yoga Putra. Nah, ini pastikan dulu, jangan sampai selain Yoga Putra. Nanti kalau teman-teman tetap lanjutkan selain Yoga Putra, nanti teman-teman nggak bisa dapat ini ya, ini sudah by system. E-course dari saya nggak bisa dapat ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman dapat linknya dari Yoga Putra. Oke teman-teman silahkan saya buka sesi tanya jawab teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tanya jawab terkait email marketing atau mungkin tanya jawab terkait marketing ini teman-teman. Silahkan saya buka sesi tanya jawab 5 menit teman-teman untuk pengajuan pertanyaan. Silahkan. Closingnya apa bisa diarahkan ke WA Mas? Oh bisa teman-teman ya bisa. Bisa sekali teman-teman ya. Kita arahkan ke WA bisa. Gimana Mas caranya? Jadi sini teman-teman ya di bagian ini send email ya, campaign ya. Kita kan jualannya di campaign tadi ya. Add new campaign. Nah, di sini kita bisa arahkan ke email teman-teman. Sorry ke WA ya. Nah di sini kita bisa select button. Nah, kita bisa klik new. Nah, hubungi hubungi WA admin. Nah, di sini bisa Mas ya. Nah, gitu. Nah, hubungi WA. Hubungi WA admin. Nah, di sini bisa. Nah, oke, di sini bisa ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman masukkan aja insert link di sini URL alamat WA teman-teman. Nah, di sini nanti juga dapat WA Blast, nanti juga bisa langsung mengirim langsung ke WA, Mas. Jadi nggak hanya di email. Untuk tutorial WA Blast ya, nanti saya uh, jelaskan di course saya ya, course email marketing nanti saya kasih buat teman-teman yang ambil marketing di bawah afiliasi saya, teman-teman ya. Nah, makanya silahkan teman-teman save dulu
linknya teman-teman ya, pastikan teman-teman beli rekomendasi dari Yoga Putra supaya dapat bonus e-course dari saya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman uh, gitu ya Pak Saiful Bukit Tinggi ya, bisa ya, tinggal setting. Nah, silakan teman-teman. Nah di sini, nah silakan teman-teman untuk save linknya teman-teman ya, untuk save link uh, marketing di bawah afiliasi saya. Karena kalau teman-teman langsung beli dari pusat dan atau lewat orang lain tidak dapat ya nanti. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi terkait marketing atau tentang materi malam hari ini yaitu email marketing? Jika teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya teman-teman ya untuk webinar malam hari ini. Silahkan bagi teman-teman sudah saya tunjukkan tools email marketing yang powerful dan worth it ya teman-teman ya. Linknya dikirim ke WA aja ya, nanti saya kirim. Di link nggak ada tulisan rekomendasi Yoga Putra Mas. Oh ya, coba saya Kak Fajrul ya, saya uh, bantu di sini aja. Apa? Nama, email, nomor WA, ya nama, email, nomor WA. Nanti password saya kirim Japri. Kemudian transfer lewat apa? Coba Kak Kak Fajrul ketikkan di kolom chat sini, saya bantu Kak Fajrul. Ya, mumpung saya buka link checkoutnya ini. Emailnya harus valid ya, emailnya ya. Emailnya harus valid. Wajib email valid yang bisa dibuka inboxnya. Sama mau beli paket apa nih Kak Fajrul nih? Silakan Kak Fajrul, saya tunggu. Terima kasih Mas Yoga, tapi saya ketinggalan Zoom hari ini. Wah, nggak apa-apa ya, ketinggalan Zoom nggak masalah. Nanti saya kirim rekamannya ya teman-teman ya. Rekaman Zoom malam hari ini saya kirim. Plus link marketingnya teman-teman ya. Marketing nanti saya kirim juga ya. Marketing. Coba Kak Fajrul tetap diisi aja, nggak masalah Kak Fajrul ya. Tapi sebelum nanti transfer, Kak Fajrul bilang ke saya dulu, Mas saya sudah isi, biar saya cek apakah sudah di bawah afiliasi saya ya. Karena sayang nih teman-teman, kalau teman-teman nanti lanjutkan tidak di bawah afiliasi saya nanti otomatis nggak dapat course gratis email marketing dari saya. Ini komplit ya course-nya teman-teman, membahas tentang email marketing dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya di webinar malam hari ini. Nah, nanti bagi teman-teman yang belum lengkap nonton webinarnya, nanti saya kirim rekamannya dan sekaligus link marketing ya untuk dapat course gratisnya saya kirim melalui grup ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi malam hari ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa besok kita belajar soal konten nih teman-teman. Cara bikin konten yang menarik ya, step by step. Nah, besok saya ajarkan ya di webinar terakhir kita di hari kelima, teman-teman ya. Kita besok akan bahas cara riset konten, cara bikin konten supaya jualan kita bisa dilirik oleh banyak orang. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di webinar malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa belajar email marketing yang menjadi salah satu tombak atau ujung tombak promosi yang penting di saat ini, teman-teman ya. Karena semua perusahaan, semua bisnis pasti ya, bisnis yang besar tentunya pasti menggunakan email marketing untuk engagement terhadap calon customer-nya. Oke teman-teman semua, saya akhiri webinar kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tanya jawab lebih lanjut, teman-teman bisa chat nomor WA saya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar besok jam 8 malam lagi teman-teman. Terima kasih.